Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan dosa ya yang terkait dengan perzinaan ya. Maka dosa zina merupakan dosa besar. Namun dosa besarnya zina ini bertingkat-tingkat. Yang pertama, seseorang berzina dengan banyak orang, maka lebih rusak dan lebih besar dosanya dibanding dia berzina dengan satu orang saja. Jadi ada orang yang dia punya kegemaran berzina dengan lawan jenis yang bukan mahramnya sampai lebih ya dari satu orang, faliyadzubillah. Maka ini dosanya lebih besar dari orang yang berzina dengan satu orang. Seorang yang berzina terang-terangan lebih rusak, lebih besar dosanya dibanding yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Maka ketika ada seseorang yang pernah melakukan perzinaan, tidak usah disebar-sebarkan, tidak usah diceritakan, tidak usah bangga dengan perbuatan itu. Ya. Karena orang yang terang-terangan ya, melakukan perbuatan dosa ini lebih besar dosanya. Dan dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi yang kemudian dibanggakan, waliyadzubillah, ini dilarang di dalam agama ya. Seseorang yang berzina dengan wanita yang bersuami lebih rusak dan lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Ini hati-hati. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa ujian ini tidak hanya ketika kita masih muda, tapi ujian ini akan terus berlanjut sampai kita meninggal. Dan yang sangat berbahaya lagi ketika kita sudah punya istri, tatkala sudah punya suami, akan tapi sampai ya kita melakukan perzinaan, faliyadzubillah. Ya, maka syariat Islam ini sangat indah. Bagaimana syariat Islam memberikan solusi-solusi, bagaimana syariat Islam memberikan yakni jalan keluar. Akan tetapi kita harus bersikap menyikapi ujian-ujian yang ada dengan terus meminta bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian seseorang yang berzina yang sudah bersuami dengan seorang wanita yang sudah bersuami, karena ini merupakan sebuah kezaliman, ini merupakan sebuah permusuhan, dan ini merusak ya rumah tangga seseorang. Seseorang yang berzina dengan istri tetangga lebih rusak, lebih besar dosanya dari orang yang berzina dengan selain tetangga. Nah, ini bahaya sekali ya. Kadangkala ya tetangga ini memfitnah, menguji ya. Maka bersyukur ketika kita mendapatkan tetangga yang istiqomah, bersyukur kita mendapatkan tetangga yang mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla ya. Karena penting sekali kita mempunyai tetangga yang istiqomah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasulullah menjawab, engkau menjadikan untuk Allah tandingan sedangkan Allah telah menciptakanmu. Qala qultu lahu, kemudian beliau sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, inna dzalika la'adzim, ya, itu dosa yang sangat besar. Qala qultu, kemudian beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, tsumma ayyu, kemudian apa? Qala an taqtula waladaka makhafata ayat amama'aka. Ini juga penting ya, engkau membunuh anakmu karena takut anakmu akan makan bersamamu.
Ini perlu diperhatikan kita, ya, tidak boleh kita membunuh anak kita secara terang-terangan, ya, kita lubangi kuburan, kemudian kita masukkan bagaimana orang-orang zaman jahiliyah pada zaman dahulu. Bisa juga dengan cara kita membatasi anak, ya, tanpa ada sesuatu yang darurat, ya, kecuali ada nasihat dari dokter, ya. Maka ahsan, sunnahnya adalah anak itu banyak, tapi diperhatikan pendidikannya, ya. Tapi insya Allah ketika kita meniatkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ini insya Allah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang memberikan pembatasan karena agar supaya tercapai, ya, di antara untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga untuk memudahkan tarbiyah, maka tidak mengapa, akan tapi tidak boleh kemudian hanya dibatasi hanya 2, ya, karena ternyata secara pengalaman orang yang anaknya banyak itu ternyata nanti endingnya akan lebih indah, ya, dan secara pengalaman ternyata mereka akan lebih awet muda, ya, kecuali ketika memang sudah dari dokter bilang ini jangan nambah lagi karena nambah lagi bahaya, sudah itu berhenti di situ, ya. Karena kalau dia hamil lagi, dia sakit-sakitan, dia ini tidak boleh nambah, lain babnya, ya. Nah, maka kita jangan takut dengan anak-anak yang Allah amanahkan pada kita, semua membawa rezeki masing-masing, ya. Tinggal bagaimana kita berusaha di dalam mengaisnya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين